Unit masukan dan keluaran. Sistem masukan dan keluaran komputer. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori atau primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran atau I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah membahas CPU dan memori, sekarang akan kita jelaskan tentang peralatan atau modul I/O. Bagaimana modul I/O dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem I/O suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. Fungsi modul I/O. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembuferan data, deteksi kesalahan. Struktur modul I/O. Terdapat berbagai macam modul I/O seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI atau Programmable Peripheral Interface. Antarmuka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Teknik masukan atau keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O, yaitu I/O terprogram, interrupt atau driven I/O, dan DMA, direct memory access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunaannya disesuaikan sesuai unjuk kerja masing-masing teknik. I/O terprogram. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan modul I/O sehingga akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Cara kerja teknik interupsi di sisi modul I/O adalah modul I/O menerima perintah, misal read, kemudian modul I/O melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data modul I/O. Selanjutnya, modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol, kemudian modul menunggu datanya diminta CPU. Pengontrolan interrupted Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasi sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 80086. Intel 8259A melakukan manajemen interupsi modul-modul I/O yang tersambung padanya. Chip ini dapat diprogram untuk menentukan
prioritas modul I/O yang lebih dulu ditangani CPU apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan. Gambar 6.4 menggambarkan pemakaian pengontrolan interupsi 8259A. Berikut metode-metode interupsi yang memungkinkan terjadi. Fully nested, permintaan interupsi dengan prioritas mulai 0 hingga 7. Rotating, bila sebuah modul telah dilayani interupsinya akan menempati prioritas terendah. Special max, prioritas diprogram untuk model 1I tertentu secara spesial. Programmer Peripheral Interface Intel 8255A. Contoh modul I/O yang digunakan I/O pemrograman dan interrupt driver I/O adalah Intel 8255A Programmable Peripheral Interface atau PPI. Intel 8255A dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086. Saluran dapat diprogram dan mikroprosesor 8086 dengan menggunakan register kontrol untuk menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasi. Bagian kiri blok diagram merupakan interface internal dengan mikroprosesor 8086. Saluran ini terdiri atas 8 bus data 2 arah DO sampai D7. Bus alamat dan bus kontrol terdiri atas saluran shift, select, read, write, dan recite. Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya terlibat pada awal prosesor untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan prosesor lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambilalihan kontrol bus dari CPU. Untuk itu, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik terakhir lebih umum digunakan, sering disebut cycle styling karena modul DMA mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara penggunaan bus bukanlah bentuk interupsi, melainkan hanyalah penghentian proses sesaat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Perangkat eksternal. Perangkat eksternal atau lebih umum disebut peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendaliannya, yaitu modul I/O. Seperti telah dijelaskan umumnya, secara umum perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Human reliable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer, contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan disk drive. Machine reliable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIEC dan modem. Terima kasih.